Hai, ketemu lagi bersama gue Kadia GC. Apa kabar kalian semua dimanapun anda berada? Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan diselesaikan segala urusannya. Kali ini Kadia akan review sebuah film yang berjudul Sniper 2022. Film ini menjelaskan ada sekelompok penjahat mempunyai bandar bondon seksual siap pakai. Siapapun yang mau memesan offline atau online ini bisa langsung dikirim. Tetapi ada satu bondon yang langsung kabur dari tempat tersebut. Apakah bondon itu akan selamat ataukah akan menjadi cicipi oleh para okom yang sangat berhidung belang? Tetapi kalau langsung menjadi film ini sangat menarik sekali, pastinya banyak sekali keseruan, ketegangan, dan air mata yang berlinang. Oke lah kalau begitu, jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, yuk kita subrek terlebih dahulu supaya kalian mendapatkan notifikasi dan film-film terbaru dari Kadia GC. Tanpa berlama-lama, siapkan posisi jangan berkedip, kita akan mulai bersama Kadia mempersembahkan. Diperlihatkan ada suatu polisi yang sedang bersiap-siap untuk menggerebek rumah remang-remang. Inilah yang bernama Zero. Inilah ketua polisi yang akan membasmi dan membantai kejahatan. Let's go, gear up. Di sisi lain ada seseorang yang bernama Simon yang sedang ketakutan karena akan ada penggerebekan. Di sanalah banyak sekali bondon seksual siap pakai untuk diperjualbelikan offline maupun online. Disinilah kenikmatan duniawi terkumpul. Terlihat Simon yang akan menemui kekasihnya yang telah dipekerjakan di tempat haram ini. Karena penggerebekan dari FBI akan segera tiba, maka langsung diberitahu untuk kabur dari tempat ini tanpa sepengetahuan dari teman yang lainnya. Tetapi tiba-tiba saja temannya yang lain itu langsung mendatangi Simon dan bertanya, untuk apa dia ke sini? Tetapi Simon berkata hanya ingin membetulkan kamera dari yang ada di laptop. Temannya itu langsung mempercayainya. Tidak lama kemudian, Simon langsung membebaskan si bondon seksual itu supaya selamat dari penggerebekan. Di akhir perpisahan, Simon memberitahukan ada nomor handphone di bajunya. Nanti ketika sudah aman langsung harus menghubunginya supaya bisa diselamatkan. Semua orang sudah tahu akan ada penggerebekan. Mobil yang akan dipakai tidak muat untuk membawa semua bondon seksual. Akhirnya seluruh bondon seksual itu akan dihabisi supaya jejaknya tidak akan diketahui oleh siapapun. Pembantaian sudah dimulai. Di sana terlihat ada seseorang yang kabur dan langsung dihajar dan ditembak. Tidak lama kemudian, para pengawas dari FBI kepolisian, mereka semua sudah datang dan tiba di lokasi kemaksiatan duniawi. Ternyata semuanya sudah dibantai habis, tidak ada satupun yang tersisa. Semua para bondon yang mubazir ini langsung dihabisi dan dikemas oleh seluruh polisi untuk diamankan. Keesokan harinya, mereka semua para bandar bondon sedang berdebat karena pembunuhan ini tidak semuanya ada seseorang yang lolos. Mungkin kita semua harus mengejarnya. Explain why we only killed 9 fucking girls. You two dipshits are gonna go clean the... Ketika itu, Cindy diperlihatkan ada seorang wanita yang bernama MJ. Di sana adalah wanita yang telah dibebaskan oleh Simon. Tidak lama kemudian, para bandar bondon itu mendelegasikan 2 orang untuk membunuh MJ. Tetapi di sana terlihat ada ketua polisi yang bernama Zero yang datang akan meminta keterangan dan akan langsung menindaklanjuti karena banyak sekali perawan yang diculik tiba-tiba saja hilang. Kembali lagi kepada si para bandar yang akan membunuh si bondon seksual itu yang bernama MJ dengan posisi yang sangat tepat dan akan menembak dari jarak jauh dengan keahlian khusus yang sangat mengerikan. Lalu kemudian Zero dan MJ langsung datang ke tempat khusus untuk melakukan interogasi lebih lanjut, tetapi sayang sekali sudah dibidik oleh
oleh sang penembak jitu. Dan ketika di sana MJ akan dibunuh, lalu tiba-tiba Sorry, Mary Jane. sayang sekali tembakan itu meleset dan langsung mengenai petugas kepolisian. Di sana mereka langsung panik karena salah menembak. Rencana pembunuhan mereka berdua 100% gagal. Lalu mereka pulang dengan kekecewaan. Selang beberapa lama, para penembak jitu itu datang ke tempat basecampnya dan langsung dimarahi oleh bos yang bernama Dex. Di sana mereka berdua menjelaskan bahwa misinya kali ini telah gagal karena ada suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Diperlihatkan ada dua orang, yaitu adalah Zero dan Mary Jane atau MJ. Di sana mereka berdua akan berlindung dan mengunjungi teman lamanya. Ketika itu mereka berdua sudah datang ke teman lamanya untuk mendapatkan perlindungan supaya pemburuan mereka tidak diketahui oleh para penjahat. Terlihat mereka berdua disambut hangat oleh sang teman dan langsung dipersilakan untuk masuk dan langsung saja meminta izin kepada sang istrinya. Tetapi sayang sekali istrinya menolak dan tidak mau menerima mereka berdua, apalagi bertambah menjadi 3. Ketika sudah di lobi ataupun berbincang-bincang dengan mereka semuanya, akhirnya mereka bertiga disambut hangat dan langsung makan malam di tengah-tengah malam yang sangat gelap gulita. Di tengah-tengah perbincangan, mereka semua lalu menjelaskan bahwa MJ adalah korban dari Bondon Seksoy yang telah diburu. Lalu keesokan harinya mereka bertiga langsung datang ke suatu tempat untuk menemui teman lamanya lagi, karena temannya ini akan bisa membantu menghajar dan mencari para bandar Bondon tersebut. Lalu kemudian ada seorang yang berbaju merah dan berbaju kuning. Mereka berdua adalah peran dari penyergapan para bandar tersebut. Tidak lama setelah itu, ada seseorang yang datang ke tempat untuk mencari mereka berdua. Inilah yang bernama Brandon. Brandon ini adalah temannya Zero yang tadi malam telah datang, lalu mencari orang yang tepat untuk membantu mereka supaya bisa menangkap para bandar. Terlihat orang yang berbagai baju merah, mereka tahu dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Tidak lama kemudian, Brandon mengikuti baju yang berwarna merah itu ke suatu tempat dan akan menunjukkan siapa orang yang tepat itu. Di tengah-tengah perbincangan, orang yang berbaju merah itu tiba-tiba hilang saja. Lalu Brandon untuk mencari orang itu di sudut kanan kiri kanan bawah. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang. Pertarungan yang sangat sengit. Mereka berdua tidak saling mengenal. Yang hanya mengenal satu sama lain adalah mengenal Zero. Di sana Zero menjelaskan bahwa ingin meminta bantuan kepada wanita tersebut. Lalu langsunglah dibawa ke tempat orang yang berbaju merah. Inilah orang yang akan membantu Zero dan kawan-kawan menangkap para bandar Bondon Seksoy yang telah meresahkan masyarakat, menculik para anak-anak dan perawan. Tidak lama kemudian mereka semuanya langsung bertindak dan bergerak. Lalu kemudian MJ akan menghubungi Simon di tempat bandar Bondon. Inilah mereka berdua yang sedang memperbaiki komputer. Di sana ada Simon yang akan memperbaiki dan membawa kabel, tetapi sayang sekali handphonenya disimpan di meja. Simon? Hello? Sangat gawat sekali. Yang diangkat itulah bukan Simon, tapi temannya bandar Bondon yang lain. Tetapi si bandar itu tidak memberitahukan ada telepon yang masuk.
Kembali lagi kepada Zero dan kawan-kawan. Di sana yang berbaju merah itu langsung menghack di mana tempat dan lokasi dan apa saja yang telah dilakukan oleh para bandar tersebut. Sudah melakukan kriminalitas apapun itu sudah ketahuan yang ada di sana. Maka memperkuat mereka semua harus ditangkap atau dibunuh sampai habis. Kembali lagi kepada Bandar Bondon. Di sana temannya yang mengetahui ada panggilan dari MJ dan Simon akan disergap. Oh, it's a block number. Sayang sekali ketika panggilan itu masuk dari MJ, terlihat ada si bos Deck yang sudah mengetahuinya, tetapi pura-pura tidak tahu. Lalu pura-pura akan mengambil gelas dan meminjam senter yang ada di handphonenya karena di bawah ini sangat gelap sekali, tidak bisa terlihat. Lalu kemudian Simon mau tidak mau memberikan handphonenya untuk melihat gelas yang ada di bawah lemari. Tetapi tiba-tiba saja ada panggilan masuk dari MJ. Lalu kemudian di sana si bosnya itu menyuruh untuk mengangkat nomor tersebut. That block number again. You want to get just a solicitor, right? Yeah. On speaker. Hello? Simon, oh my God, until you get here. Come to me. Are I'll leave tonight. Yes, please. Akhirnya ketahuan siapa yang telah membebaskan satu bondon dari para bondon yang telah dibantai. Inilah Simon yang sedang terancam nyawanya. Dan di sana dipaksa untuk menemui MJ dan langsung akan menghabisi MJ pada waktu itu. Mereka semua langsung menyusun rencana. Kembali lagi kepada Zero dan kawan-kawan. Tetapi sayang sekali mereka semua tidak tahu bahwa Simon telah disergap oleh bosnya. Mereka semuanya sedang menyusun rencana untuk pertemuan dengan Simon besok. Tanpa basa-basi, Dex dan kawan-kawan para bandar bondon itu sudah menemui alamatnya telah dikirim oleh MJ. Lalu mereka semua akan melancarkan rencananya. Tidak lama kemudian, pagi pun telah tiba. Terlihat MJ yang baru bangun tidur dan ngedahdir, lalu saja menerima pesan dari Simon untuk menemui di kedai kopi. Lalu Simon memerintahkan kepada MJ untuk mencari tempat duduk di luar supaya gampang kabur ketika setelah bertemu. Di sana mereka bertiga langsung menyusun rencana karena rencana yang telah disusun itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu kemudian mereka semuanya langsung bersiap-siap untuk menemui Simon di pertigaan kedai kopi. Sayang sekali mereka telah dijebak oleh Deck dan kawan-kawan. Terlihat Simon yang telah memberikan keterangan. Sayang sekali juga Simon langsung dibunuh. Tanpa ampun, seluruh para bandar itu membunuh Simon karena dianggap Simon telah berkhianat kepada mereka semuanya. Kembali lagi kepada Zero dan kawan-kawan yang sudah mempersiapkan senjata untuk berjaga-jaga supaya ketika ada penyerangan langsung bisa menghantam balik kepada mereka semuanya. Inilah mereka semua sedang beraksi. Terlihat ada MJ dan ada LD yang sedang bersiap-siap untuk melakukan penyerangan dan penyergapan menunggu Simon datang ke tempat tujuan. Mereka semua sudah bersiap-siap untuk saling menyerang jika ada sesuatu yang terjadi secara mendadak. Terlihat MJ yang sudah berada di kedai kopi untuk menunggu Simon. Dan langsung saja para teroris itu dan para bandar bondon itu akan menyerangnya secara brutal dan sudah langsung dibidik dengan seksama. Karena disinilah penyerangan akan dimulai. Posisi yang sangat mantap, tepat sekali untuk penyerangan dan penyergapan. Semuanya tidak tahu apa yang telah direncanakan satu sama lain. Mereka semua hanya bisa untuk bersiap-siap, berjaga-jaga karena akan datang suatu yang sangat tiba-tiba. Buyar sekali, mereka semua dikagetkan oleh klakson mobil dan menjadi panik. Akhirnya pertempuran pun telah dimulai.
Terlihat mereka berdua sedang adu hantam dan adu mekanik untuk menyelamatkan satu sama lain. Kembali kepada Zero yang mengetahui ada di lantai atas yang telah membidik mereka semuanya. Lalu kemudian ketemulah dengan Dex dan akhirnya mereka berdua langsung melakukan baku hantam di dalam lift. Untuk menenangkan pikiran dan menenangkan hati, mereka semua saling menyerang satu sama lain dengan segenap kemampuan untuk mematikan dan bisa berjaya. Pertempuran adu hantam sangatlah begitu lama. Mereka semua sudah kelelahan dan kewalahan, tetapi akhirnya salah satu dari mereka langsung mati. Diperlihatkan ada dua orang yang ajudan tadi yang telah menjaga MJ. Lihat mereka berdua langsung adu hantam mekanik supaya bisa saling menyelamatkan diri. Tetapi sayang sekali pertempuran ini membuahkan hasil yang sangat mengerikan, sehingga si botak harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Si botak ini menjadi puyeng ketika udah masuk ke dalam tong sampah dan tiba-tiba saja polisi datang di sana. Untuk menyelamatkan diri langsung menyandra orang yang ada di sekitarnya, tetapi sayang sekali dibidik langsung pecah kepala. Tembakan itu langsung tepat di atas kepalanya. Di sana mereka yang tersisa cuma satu orang saja langsung panik dan kabur dari tempat itu. Langsung dengan santainya kabur tanpa melakukan apapun. Terlihat si bosnya sudah mati dan langsung diambil kunci mobilnya supaya bisa melarikan diri. Dengan wajah dan sikap Watado, wajah tanpa dosa, langsung saja kabur dari tempat itu. Kembali lagi kepada Zero dan kawan-kawan. Mereka semua sudah menyergap, ternyata Simon tidak kunjung datang. Alangkah baiknya ternyata Simon tidak datang karena sudah mati. Lalu mereka semua mendapatkan ponsel dari ketua Dex yang telah mati. Langsung saja dihack oleh seseorang dan akan mencari informasi dari dalam handphone tersebut. Terlihat ada 12 dondon yang akan siap kirim dan siap pakai, siap untuk dipesan, yang akan dikirimkan ke luar negeri. Dan pengiriman ini secara diam-diam, lalu mereka semua akan bergerak menyelamatkannya. Kembali lagi kepada para bandar. Mereka semua melihat bahwa salah satu dari mereka semuanya sudah mati dan menjadi korban. Tetapi semuanya rencana ini akan terus berjalan. Mereka semua langsung melancarkan rencana selanjutnya. Terlihat mereka semuanya para bandar yang sudah menuju lokasi untuk pengiriman para bondon dan akan mengerjakan sesuatu hal yang sangat mengerikan, yaitu memanipulasi pengiriman. Terlihat para Zero dan kawan-kawan yang sudah berada di lokasi tersebut untuk membidik dan akan membantai mereka semuanya. Terlihat ada LD yang sudah bergerak. Just let her do her thing. See? Dan inilah para bondon seksoy yang siap pakai, siap dipesan dan untuk dikirimkan ke berbagai negara. Sungguh sangat kejam, hati-hati jika kalian mempunyai anak perawan. Diperlihatkan ada Zero dan Brandon yang sedang membidik. Karena semuanya tidak ada hasil, lalu Zero untuk datang langsung mengeksekusinya. Ketika Zero turun, ada suatu penjahat yang datang ke atas Brandon dan langsung menyergap Brandon. There's a sniper. Find him.
Penyerangan kepada brand ini membuahkan pertempuran yang sangat sengit di atas kontainer. Di sana mau tidak mau, Zero akan memakai sniper itu untuk mencari penembak jitu yang telah bersembunyi di sekitar sini. Come on. Setelah beberapa lama mencari, ternyata ketemu juga sniper itu sedang membidik Brandon yang sedang bertarung. Sayang sekali nasib sial berada di tangan para bandar. Akhirnya temannya mati ditembak dan dia juga langsung ditembak mati. Akhirnya para bandar Bondon Seksoi ini yang memanipulasi pengiriman barang akhirnya dihabisi oleh Zero dan kawan-kawan. Dan semuanya para Bondon itu langsung dibebaskan dan dikembalikan ke tempatnya masing-masing yang telah diculik oleh para Bondon yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya film telah selesai. Bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Sungguh sangat menegangkan. Hati-hati jika kalian mempunyai anak perawan atau istri kalian yang selalu dianggurkan. Bisa saja karena tidak pulang itu diculik oleh seseorang. Hati-hati di jalanan karena banyak sekali orang-orang yang mempunyai hidung belang untuk mendapatkan hasrat kenikmatan yang sangat mengerikan. Pada hari ini kawan-kawan semuanya bisa kita ambil film yang sangat mengerikan ini, bahwa kita semua harus berhati-hati terhadap tindakan, karena tidak semua orang baik itu terlihat baik, karena banyak orang sekali musuh di dalam selimut. Oke lah, kalau begitu kalian semua yang suka dengan channel ini, yuk kita subrek terlebih dahulu supaya kalian mendapatkan notifikasi dan film-film terbaru dari Kadya GC. Kami yang bertugas kru di seluruh dunia bersama Kadya GC mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kalian yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subrek, nyalakan tombol notifikasi warna merahnya. Bersama kami Kadya Asoy G-Boy.